Victoria yang bertakhta selama 64 tahun menikah dengan seorang Jerman bernama Albert. Luar biasa cintanya, mereka betul-betul hidup sangat harmonis, sehingga pernah katanya karena punya anak sampai 9 dengan Albert mengatakan, saya kalau di tempat tidur dengan Albert itu saya sebagai seorang pelacur. Morning Session with Noim Kaya dalam Morning Traffic MG Radio Network. More than just news. Start your day with morning traffic. Morning traffic. Layakkah hukuman mati dihapuskan? Itu adalah topik kita untuk hari ini, Kamis tanggal 8 Juli 2021 di Morning Session with Noim Hayat. Bang Noim, Amnesty International Indonesia menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dan dalam kasus apapun dengan metode apapun. Kalau berkaca dari itu, tadi juga saya menyebutkan ada sejumlah kejahatan luar biasa yang sejauh ini hukumannya adalah hukuman mati, seperti kasus pembunuhan berencana, kemudian juga terorisme, perdagangan obat terlarang. Dengan 3 klaster kejahatan luar biasa ini, kemudian juga ada opini-opini pegiat hak asasi manusia. Lantas jalan tengahnya apa, Bang? Menurut Bang Noim? Yang mesti ditanyakan kepada rakyat. Jadi begini, orang selalu bertanya dulu kepada saya, kenapa di Australia seperti juga dulu sampai sekarang di Inggris, di Amerika, di Kanada, Singapura sudah tidak lagi. Kenapa mesti katanya manusia awam yang membentuk suatu dewan juri terdiri dari 12 orang misalnya dalam suatu perkara di pengadilan yang harus menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa, kenapa bukan hakim? Nah, ini jawabannya kenapa orang-orang awam diminta untuk menjadi anggota dewan juri, karena mereka itulah yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Mungkin kalau di Indonesia orang mengatakan, wah goblok aman nih katanya, masa orang awam biasa nggak tahu hukum, nggak tahu apa, mereka yang menentukan apakah seorang terdakwa yang diadili di pengadilan itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi apakah dia mempercayai apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum atau oleh kuasa hukum dan lain sebagainya. Jadi dalam hal yang ditanyakan tadi, itu sebenarnya terpulang maklum kepada rakyat. Apakah rakyatnya yang menginginkan itu atau rakyat? Jadi tanyakan juga, barangkali mungkin saja bisa diadakan referendum. Ya, kita punya parlemen, kita punya DPR, MPR, dan kita punya Dewan Perwakilan Daerah dan lain sebagainya yang secara resmi dikatakan mewakili pandangan rakyat. Karena begini, kalau kita lihat budaya, ya bukan budaya Inggris, tapi salah seorang penulis Inggris yang paling terkenal, Charles Dickens, dia banyak menulis tentang kemiskinan di Inggris ya di zamannya. Dan dalam salah satu karyanya, dia menyebutkan bahwa hukum itu, undang-undang itu laksana keledai. Nah ini kadang-kadang orang berpikir bagaimana bisa begitu ya. Sebabnya begini, sekiranya di halaman rumah saya ini berpagar, dan orang tidak bisa sembarangan masuk kecuali kalau dia memanjat pagar. Nah di dalam halaman saya itu misalnya ada semacam mainan untuk anak-anak, untuk manjat dan lain sebagainya. Ketika anak tetangga saya tanpa diundang loncat pagar menaiki permainan itu dan dia terjatuh dan menderita cedera, itu orang tuanya berhak untuk memperkarakan saya. Padahal saya tidak mengundang dia, padahal pintu pagar saya kunci. Nah itulah dia, the law is an S katanya, is a S, is an S. Jadi masalahnya harus ditanyakan kepada rakyat. Karena begini, salah satu lagi ada cerita, wallahu alam apakah ini benar atau tidak, di Amerika seorang yang telah dijatuhi hukuman mati, tiba waktunya akan diberikan suntikan sianida, jadi racun. Anehnya racun ini dari Inggris, dibelinya kabarnya dari Inggris. Amerika Serikat sendiri barangkali tidak banyak memproduksinya. Jadi sebelum dia menjalani hukuman mati itu, sebagaimana biasanya seorang narapidana itu akan diberikan semacam hak istimewa untuk meminta mau makanan apa, mau minuman apa, dan lain sebagainya. Jadi sebelum dia disuntik dengan racun itu, ditanyakan kepadanya, kamu kepingin makan apa? Dia mengatakan, saya kepingin makan ini, minum apa? Kepingin minum ini, sudah dipenuhi semuanya. Nah, setelah itu dia ditanya lagi, ada lagi permintaan, oh ya, boleh nggak saya katanya dikasih sebatang rokok? Oh jangan, rokok itu membahayakan kesehatan kamu. Padahal dia sudah sebentar lagi akan
disuntik dengan racun, tapi tidak boleh diberikan rokok karena rokok itu membahayakan kesehatan, padahal dia akan kehilangan nyawanya. Jadi ini dipakai untuk mencerminkan sebenarnya bahwa manusia itu memang payah sekali untuk bisa betul-betul membuat sesuatu yang sangat masuk akal, sangat sesuai dengan hati nurani kita. Jadi dalam hal ini kembalikan kepada rakyat. Apakah rakyat menghendaki hukuman mati, misalnya untuk kejahatan ini, ataukah rakyat tidak menghendaki lagi hukuman mati untuk itu. Jadi di Barat ini yang terjadi, yang terjadi. Pernah memang di Australia ini beberapa tahun yang silam itu ada semacam wacana yang mengatakan apakah tidak perlu diadakan referendum lagi supaya barangkali bisa hukuman mati ini dikembalikan ke dalam buku, kalau di Indonesia tentunya KUHP lah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apakah tidak bisa dimasukkan kembali ke sana supaya memang ada ancaman hukuman mati terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, terutama seperti tentunya kejahatan narkoba. Kalau ditanya dibalikan lagi ke masyarakat, ini saya dapat informasi baca terkait dengan deathpenaltyproject.org di tahun 2021 ini. Mereka melakukan penelitian, analis data berdasarkan survei sampel probabilitas acak bertingkat dari 1.515 responden di seluruh Indonesia, Bang. Dan yang ditemukan adalah lebih dari 2/3 atau 69% responden menyatakan dukungan untuk mempertahankan hukuman mati. Sementara 35% responden sangat mendukung hukuman mati. Angka ini turun menjadi 25% ketika responden diberi pilihan alternatif seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini mereka percaya, seperempatnya ini 26% percaya bahwa hukuman mati harus dipertahankan karena publik menginginkannya untuk kejahatan berat. Namun ketika ditanya tindakan mana yang paling mungkin untuk mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan tindak pidana narkoba, sebagian besar memilih pemolisian yang lebih efektif, pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda, intervensi terapeutik bagi para pengguna narkoba, dan tindakan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Ini jadi ada beberapa pilihan dan tingkatan hukuman dan cara untuk bisa mengatasi, terutama ini dalam kasus narkoba, Bang ya. Ini ibaratnya mempertahankan untuk kejahatan berat, iya. Terus mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan tindak pidana, iya. Jadi memang pada akhirnya ujungnya adalah bagaimana kemudian hakim, jaksa memilah-milah dari kasus narkoba, klaster mana yang bisa diperbaiki, klaster mana yang tidak bisa diperbaiki, apakah ini merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya memang ketika dikasih pilihan sama masyarakat, masyarakat pun sendiri sebenarnya masih menginginkan. Ini setidaknya diperoleh dari deathpenaltyproject.org, Bang. Iya, sekarang masalahnya jangan ditanyakan hanya 1.500 orang. Saya pikir dalam hal ini perlu ada satu ketuntasan, mungkin referendum secara keseluruhan. Ya. Tentunya parlemen dalam hal ini bisa berbicara apakah cukup melalui parlemen yang ada sekarang ini. Karena Hadi ingat ya, pernah ada seorang di Indonesia seniman, dia bukan orang Jawa tapi dia asal Solo, dia tertangkap menggunakan narkoba, kemudian dihukum. Kemudian dia diangkat menjadi semacam dalam tanda kutip duta narkoba untuk memberikan pencerahan, memberikan pemasukan, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Toh dia akhirnya masih menggunakan lagi, kedapatan lagi dia melakukan hal itu. Jadi penjeraan ini yang kadang-kadang kita pikir apa ya kira-kira yang bisa menjerakan orang betul-betul. Setelah menjalani hukuman itu, dia mengatakan taubatan nasuha. Saya tidak akan melakukan lagi. Ini yang tidak masih belum bisa kita dapati. Bentuk hukuman yang seperti apakah yang bisa nantinya betul-betul menjerakan, membuat kapok. Itu seperti yang saya katakan tadi. Barangkali Hadi punya gambaran siapa yang saya maksudkan. Ini seniman, ini terkenal sekali di masyarakat Indonesia. Dia asal Solo kalau tidak salah, tapi dia bukan orang dari Solo, dia dari Indonesia Tengah ke Indonesia Timur. Kemudian terkenal sebagai aktor dan lain sebagainya, kedapatan menggunakan narkoba, dihukum, kemudian dibina. Dalam istilahnya, dalam tanda kutip, dibina. Dan kemudian dilepas kembali ke masyarakat untuk menjadi semacam duta anti narkoba. Tapi kemudian dia tertangkap lagi menggunakan narkoba. Ada hal yang perlu juga dipertimbangkan, yaitu keselarasan, konsistensi hukum itu sendiri. Jadi tidak pandang bulu. Ya, kalau seseorang melakukan kesalahan ini dihukum, ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan.
Tapi kalau dilihat itu ada konsistensi, jangan ada pembedaan-pembedaan hukum. Hukum itu tidak mengenal apakah seorang itu dari kedudukan yang tinggi atau seorang itu dari kedudukan yang rendah. Itu bukan menjadi persoalan sebenarnya. Jadi ini juga penting. Dalam pelaksanaan hukum itu juga penting terlihat adanya konsistensi. Jadi tidak bisa seakan-akan ada pembedaan-pembedaan, pemanjaan-pemanjaan, ada misalnya karena dia berkedudukan ini atau itu, maka dia diberikan hukuman yang lebih ringan. Itu tidak membantu sama sekali dalam mengatasi kejahatan-kejahatan seperti ini. Karena yang kita lihat di negara-negara seperti saya yang tahu karena saya pernah tinggal di Inggris, pernah bekerja di BBC di Inggris, itu kita lihat bagaimana hukum itu begitu teguh, begitu konsistennya. Tapi toh tidak juga bisa mencegah orang melakukan kejahatan-kejahatan yang kita tidak masuk di akal. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena banyak juga yang mengatakan, nih hukumannya juga nggak terlalu berat lah, nanti kan keluar lagi dan sebagainya. Mungkin juga kalau masuk nanti kapan-kapan bisa keluarlah sebentar, malam barangkali bisa ke sini, bisa ke. Nah, ini yang harus bisa diberantas, ini yang harus bisa dihentikan. Betul-betul bahwa keterkurungan itu seperti orang yang menderita sekarang ini di Australia, di Inggris, keterkurungan itu betul-betul mengganggu kewarasan seseorang. Itu penting sekali untuk bisa dipastikan agar itu terjadi supaya orang betul-betul merasa, aduh, saya tidak ingin kewarasan saya sampai terganggu hanya karena saya melakukan kejahatan. Baik. Dari segala opini dan keterdesakan berbagai negara dan pegiat HAM, hapus atau tidaknya hukuman mati, yang penting adalah keselarasan dan konsisten hukum terhadap apa yang telah terjadi. Bang Nuim, terima kasih sekali lagi untuk perbincangan hari ini terkait dengan hukuman mati, apakah perlu dihapuskan. Lagi-lagi yang penting dari segala perdebatan dan debatable yang terjadi di luar sana adalah keselarasan dan konsistensi hukum. Begitu Bang ya? Betul. Mudah-mudahan itu terlaksana di negara kita sendiri. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bang Nuim sudah bergabung di Morning Session with Nuim Hayat di MG Radio Network untuk hari ini, Kamis tanggal 8 Juli 2021 Bang. Sehat-sehat selalu di Melbourne. Amin. 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 Agak dingin satu derajat. Bagus subuh tadi 1 derajat. Nggak kebayang gimana rasanya dingin 1 derajat. Di sini saja udah 22 derajat, di Newsroom tuh udah kedinginan Bang. Sekali lagi Bang Nuim, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Dan demikian juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk hari ini MG Listener, pertemuan kita di Morning Session with Nuim Hayat hari ini Kamis 8 Juli 2021. Semoga perbincangan kami antara saya dan Bang Nuim Hayat membuka cakrawala kita terkait dengan isu terkait dengan hukuman mati. Saya Priyadi Adi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Setelah ini MG Listener bisa bergabung dengan Metro TV untuk program Selamat Pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning Traffic will be back tomorrow.